Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan 3 pasangan capres-cawapres yang akan berkompetisi di pemilu 2024. Ganjar Mahfud, Anies Mohaimin, dan Prabowo Gibran. Semuanya dinyatakan lolos menjadi pasangan capres-cawapres mendatang. Menariknya sehari sebelum penetapan KPU ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memberikan pernyataan mengenai manipulasi hukum, rekayasa hukum, dan kecurangan pemilu yang sudah mulai terlihat. Kita akan membahasnya bersama politisi PDIP, Nusyirwan Sujono, dan politisi Partai Gerindra Andre Rosiade serta pengamat politik Hendri Satrio. Selamat sore abang-abang sekalian. Selamat sore. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya ingin langsung ke Bang Nusyirwan terlebih dahulu. Bang Nusyirwan, mungkin Anda bisa melihat apa yang dimaksud oleh Ibu Mega ya soal kecurangan pemilu yang mulai terlihat. Nah, ini sebenarnya maksudnya apa? Ya, ini pertanyaan yang diulang-ulang, sebenarnya maksudnya apa? Sebetulnya maksudnya juga sudah dipahami apa yang dimaksudkan dengan Ibu Mega pada saat menyampaikan hal tersebut. Yang pertama tentu semua publik sudah mengikuti. Saya ambil contoh saja berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi yang memunculkan Mahkamah Mahkamah Kehormatan. Sesuatu hal yang berkaitan dengan pertemuan atau rapat atau sidang kehormatan itu kan muncul kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan proses yang sudah sesuai atau etika atau kode etik itu mengikuti kaidah-kaidah atau tidak. Maka muncullah yang namanya kehormatan itu tadi. Kalau tidak ada apa-apa tentunya tidak akan muncul yang namanya kehormatan itu tadi. Disitulah sebetulnya semua pihak pelegangan kemarin soal putusan 90 yang diduga memang memuluskan begitu ya langkah dari anak Presiden Jokowi yaitu Gibran, begitu Bang Nusyirwan? Ini makanya penjelasannya begini, bahwa itu kan tentunya munculnya tidak begitu saja ya apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum dan tidak hanya disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, tapi berbagai pihak, berbagai kelompok itu sudah kelompok budayawan, para tokoh, kemudian juga para pengamat hukum, banyak sekali yang baik dalam maupun luar negeri yang sudah mengomentari tentang proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi tersebut. Jadi maksud saya tentu apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu tidak mengada-ada, katakanlah mengungkap sesuatu yang sebetulnya ngarang atau itu tentu tidak demikian, tapi melalui berbagai evaluasi selama sekian waktu, dan itu perenungan dan juga melihat evaluasi dinamika yang terjadi, maka muncullah apa yang disampaikan oleh beliau seperti yang kemarin kita dengarkan bersama-sama. Jadi sebetulnya bukan menghalangi atau katakanlah tidak boleh ada pihak-pihak yang akan muncul menjadi calon pemimpin, itu dipersilahkan saja selama itu mengikuti proses dan kaidah-kaidahnya tidak dilanggar atau katakanlah apapun yang disebutnya sebuah memanipulasi hukum dan sebagainya. Tentu jadi proses ada kaidah yang dilanggar dan ada manipulasi hukum yang Bang Nusyirwan lihat ya di sini. Kalau gitu saya akan minta tanggapan ke Bang Andre di sini. Kalau dari Koalisi Indonesia Maju bagaimana melihat ini? Karena banyak yang mengalamatkan ini ke Presiden dan juga maksud kami adalah pemerintah, dalam hal ini Presiden dan juga Gibran. Bagaimana Koalisi Indonesia Maju menanggapinya? Ya, baik. Ada beberapa hal yang ingin saya komentari ya. Pertama tentu kita menghormati Ibu Megawati selaku Presiden RI yang kelima. Yang kedua, kita menafsirkan pidato beliau sebagai himbauan kepada semua pihak, termasuk juga PDI Perjuangan tentunya. Kenapa? Karena Ibu Mega adalah pemimpin partai berkuasa saat ini, yakni PDI Perjuangan. Ibu Mega juga menduduki posisi penting dalam pemerintahan saat ini, sehingga beliau punya instrumen untuk mengawasi dan memastikan pemilu 2024 berjalan luber dan jurdil.
Yang ketiga, jangan lupa pasangan capres dan cawapres yang diajukan PDI Perjuangan adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD ini posisinya adalah Menko Polhukam. Beliau punya kewenangan yang sangat luas untuk mencegah terjadinya kecurangan sebagaimana yang dikhawatirkan Ibu Mega. Yang keempat, Pak Jokowi kita percaya seorang negarawan yang akan netral dalam pemilu 2024. Ya, beliau pernah mencalonkan diri menjadi calon presiden pada tahun 2019. Saat itu posisi beliau bahkan sebagai incumbent atau presiden yang masih berkuasa. Itu pun pemilu pada akhirnya berlangsung dengan baik, bahkan menciptakan rekonsiliasi antar dua anak bangsa, yakni Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang sampai saat ini kita nikmati. Lalu soal kecurangan, Pak Nusirwan, Bang Hensat, dan seluruh masyarakat Indonesia, kami ini, Pak Prabowo ini sudah kalah 2 kali, 2004, 2014, dan 2019. Kami kalah, dan kami tidak punya kemampuan untuk melakukan kecurangan, dan juga tidak punya niat untuk curang. Faktanya apa? Kami kalah 2014, 2019. Nah, mohon maaf, mungkin pertanyaan Bu Mega ini diajukan ke pihak mana? Kalau kami pernah kalah 2 kali, 2014, 2019. Dan apalagi sebagian koalisi kami yang ada saat ini ya koalisi yang ikut kalah di 2014, 2019. Jadi ini menunjukkan bahwa kami tidak punya kemampuan main curang, dan kami juga tidak punya niat curang. Gitu loh. Baik. Ini fakta yang harus kita ungkap. Jadi Koalisi Indonesia Maju merasa ini bukan ditujukan untuk Koalisi Indonesia Maju begitu? Ataupun Gibran? Iya jelas. Nah, mungkin Ibu Mega, Pak Nusirwan tanyakan sekali lagi ke Bu Mega, siapa yang mau curang itu? Gitu. Karena kami 2014-2019 kami kalah. Gitu loh. Jadi jangan sampai, mohon maaf dengan segala hormat, jangan sampai karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan, mulai kita, mohon maaf dengan segala hormat, melakukan penyerangan, melakukan framing jahat, ya. Ternyata setelah dihajar Prabowo Gibran ini yang diharapkan hasil surveinya turun, malah surveinya sudah di atas 40% dan mendekati 45%. Ini kan mengkhawatirkan berbagai pihak bisa tembus satu putaran. Sehingga mulailah dibangun narasi-narasi, framing-framing jahat yang menurut saya seakan-akan kami akan melakukan kecurangan. Padahal sekali lagi Pak Mahfud MD, calon wakil presiden Republik Indonesia-nya Mas Ganjar yang diusung oleh PDI Perjuangan adalah Menko Polhukam. Beliau punya instrumen untuk memastikan pemilu ini berjalan dengan jurdil. Jadi agak aneh gitu loh menurut saya. Jadi sekali lagi, dan apalagi kami 2 kali kalah. Kami tidak punya kemampuan melakukan kecurangan. Kami akan bahas lebih lanjut nanti ke Bang Andre ya. Tapi saya ingin minta tanggapan ke Bang Hensat nih kali ini, Bang. Supaya publik tahu soal itu. Baik. Bang Hensat, bagaimana tanggapan Anda? Karena konfrontasinya semakin jelas ya kalau di sini. Meskipun tadi kalau Koalisi Indonesia Maju merasa bukan untuk mereka begitu ya. Kalau begitu, kalau bukan untuk Koalisi Indonesia Maju ataupun kalau bukan untuk Gibran dan pemerintah di sini, sebenarnya ini ditujukan ke siapa tanggapan dari Megawati? Konteks pidato Ibu Mega itu dalam menggambarkan situasi pada saat Orde Baru, Mbak. Jadi memang beliau menyampaikan perbedaan antara sebelum reformasi dan sudah reformasi. Jadi pada saat beliau mengatakan jangan sampai ada kecurangan lagi, itu pasti konteksnya adalah kecurangan atau tindakan-tindakan curang pada saat pemilu dilaksanakan pada masa Orde Baru sebelum reformasi. Jadi menurut saya itu. Nah kemudian dalam pidato 7 menitan kemarin, hampir 7 menit itu, Ibu Mega sebetulnya banyak berbicara tentang keresahan-keresahan yang terjadi yang juga terjadi di masyarakat. Misalnya keresahan yang digambarkan oleh netizen dengan tagar kami muak gitu ya. Karena
ada privilege anak presiden yang mengatasnamakan anak muda padahal mereka adalah anak presiden. Nah, kalau kemudian diutarakan kenapa kemudian muncul sebuah praduga bahwa akan ada kecurangan? Karena memang tidak diduga sekali, sama sekali tidak ada mungkin yang menduga selain mungkin Pak Jokowi yang merencanakan bahwa memang anak Pak Jokowi akan ikut serta dalam Pilpres di 2024. Dan MK sudah mengatakan bahwa dalam putusannya hakim melanggar etik berat, walaupun saya pahami dari berbagai pakar hukum tata negara bahkan tadi KPU pun sudah menetapkan bahwa Mas Gibran anak Pak Jokowi itu bisa ikut serta dalam Pilpres 2024. Tapi wajar saja menurut saya kalau kemudian masyarakat bertanya apakah akan ada kecurangan dalam Pilpres 2024. Ini sebetulnya tanggapan yang wajar saja karena dalam demokrasi memang kecurigaan itu diperlukan supaya ada batasan-batasan yang jelas dalam pelaksanaan pemilu di 2024 nanti. Jadi kalau Oke, kemudian tadi Bang Andre menyampaikan beberapa contoh bahwa pernah kalah, ya memang selama ini selama Pak Prabowo maju itu belum pernah bersama dengan kekuasaan. Tapi strateginya Pak Prabowo itu luar biasa. Kecuali dengan Mas Sandi kemarin, strateginya menggandeng anak presiden waktu itu ya, Ibu Mega, tapi Pak Karnonya sudah tidak lagi menjadi presiden, kalah. Kemudian oke, menggandeng besannya presiden, kalah juga. Nah, hari ini menggandeng anaknya presiden yang bapaknya masih berkuasa. Jadi sebenarnya tagar-tagar kritis juga muncul di masyarakat melalui tagar kami muak misalnya, kemudian melalui perbincangan tentang nepo baby gitu ya. Jadi bukan saja kegelisahan-kegelisahan yang disampaikan oleh Ibu Mega, tapi beberapa kalangan masyarakat itu juga mau oke. menyampaikan kegelisahan. Bang Hensat, Sangat tapi Bu wajar Mega ini kondisinya karena spesifik memang bukan tidak hanya diduga. gelisah Bang Hensat, tapi juga mengatakan kecurangan pemilu sudah mulai terlihat. Nah, tanggapan Bang Hensat, memang itu sudah mulai terlihat? Ya, mungkin Bu Mega merasakan karena dari laporan timnya, dari laporan Pak Nusirwan dan kawan-kawan adanya penurunan baliho di beberapa tempat, kalau saya tidak salah Siantar, kemudian Bali dan lain-lain. Nah, itu disikapi oleh Ibu Mega gitu. Jadi menurut saya eh, wajar saja kalau kemudian ada salah satu peserta pemilu yang kemudian mengungkapkan Oke, apa namanya kecurigaannya dan kehati-hatiannya terhadap proses demokrasi yang akan terjadi. Kalau kemudian dikomentari akan misalnya Pak Mahfud siap untuk harusnya bisa menangani itu, atau misalnya Pak Nusirwan juga bicara tentang bagaimana sebetulnya kemampuan dari apa namanya Mahkamah Konstitusi tadi untuk mengubah aturan-aturan dan lain-lain, menurut saya sih kecurigaan-kecurigaan yang wajar. Jadi kalau kemudian baik, kecurangan sudah mulai terlihat, ya memang karena sudah ada pergerakan-pergerakan kekuatan dari masing-masing pasangan atau dari masing-masing tim pasangan baik, calon presiden. Tapi gini, apa namanya, dalam sepengetahuan saya ya, kecurangan itu hanya dilakukan oleh tim yang lemah biasanya. baik. Jadi kalau tim yang kuat biasanya dia tidak akan atau kecil sekali kemungkinannya Oke. melakukan kecurangan. Jadi kalau ada Kalau tim begitu yang saya ingin kuat minta melakukan tanggapan Bang kecurangan Nus itu Ridwan catatannya dua tuh. lagi. Bang Hensat, mungkin Gimana? kita akan berdiskusikan lagi ini lebih lanjut, tapi mungkin saya ingin minta tanggapan Bang Nus Ridwan kembali. Adakah kalau begitu keraguan dari PDIP terkait dengan kalau tadi memang Ibu Mega sudah mengatakan ada kecurangan pemilu yang sudah mulai terlihat. Apakah memang saat ini PDIP merasa atau ragu begitu dengan netralitas pemerintah dan juga aparat menjelang pemilu nanti? Ya, sebagian sudah dijelaskan oleh Bang Hensat tadi. Jadi kalau Mas Andre tadi menyebutkan dua kali kita 2014 dan 2019 kita kalah, ya bedanya itu pada waktu 2014 dan 2019 itu Pak Hensat itu tidak bersama-sama dengan perangkatnya kita. Jadi ini tadi sudah dijelasin Bang Hensat itu bedanya. Jadi tidak ada juga bahwa ini memframing seolah-olah karena bahkan kelihatan akan
akan tampil lalu panik begitu, enggak juga. Kalau prosesnya tuh baik-baik saja kami persilahkan Pak Henry, Bapak Mas Andre, jadi tidak ada soal. Kalau ini kan soal proses di Mahkamah Konstitusi itu kan bukan katanya kita, banyak pihak yang sudah mengomentari hal tersebut. Jadi sebetulnya kecenderungan itu bukan dibuat-buat bahwa ini seolah-olah kalau dikatakan tadi berkaitan dengan instrumen, tidak mungkin. Sekali lagi saya katakan, tidak mungkin instrumen itu tidak bekerja pada posisi kemarin proses di Mahkamah Konstitusi. Kalau dikatakan dengan istilah Mas Andre tadi dengan bahasa instrumen, kami tidak memiliki, katakanlah kita PDI Perjuangan juga memiliki instrumen. Nah, berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi itu, keputusannya kalau tidak menggunakan instrumen, kayaknya itu hal tersebut tidak mungkin terjadi. Maka sebetulnya ini tidak perlu lagi tidak mungkin kita menggunakan bahasa-bahasa normatif karena sudah sangat terbuka proses tersebut. Jadi PDIP merasa prosesnya tidak baik-baik saja ya. Karena waktu terbatas, izinkan saya minta tanggapan ke Bang Andre terlebih dahulu. Kalau begitu Bang Andre, bagaimana tanggapannya ternyata prosesnya tidak baik-baik saja kalau menurut PDIP? Ya, jadi gini, saya ingin sampaikan. Kalau kita baca putusan MK itu secara lebih lengkap, detail dan mendalam, itu tidak ada satupun ya bukti tuduhan intervensi dalam pengambilan keputusan itu terbukti, baik ada kesaksian maupun barang bukti. Tolong Pak Nusirwan atau Bang Sat sebutkan sama saya buktinya, apakah ada kesaksian maupun alat bukti yang menyatakan adanya intervensi. Itu satu, itu penting ini, supaya kita tidak membawa narasi-narasi sesat dan mengatasnamakan rakyat dan hukum terus. Yang kedua, kalau bicara putusan MK itu tidak ada pelanggaran konstitusi. Yang ada pelanggaran berat. Bentar. Yang ada pelanggaran berat. Bentar Pak, gantian Pak. Pelanggaran peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 soal benturan kepentingan. Yang dimana ya secara de facto itu juga dilakukan benturan kepentingan itu oleh Ketua MK sendiri Pak Jimdia Sidiki. Ada 10 perkara yang terjadi selama ini di Mahkamah Konstitusi. Nah, baru Pak, kita harus jujur nih, baru yang dihukum secara perdana soal itu namanya Anwar Usman. Jadi itu faktanya. Jadi jangan kita membohongi masyarakat, membangun narasi. Saya satu aja bukti. Baik, Bang Andre mohon maaf durasi kami habis, tapi kami sudah menangkap tadi pernyataan terakhir Anda. Gitu loh. Oke, baik, terima kasih abang-abang sekalian, politisi PDIP Nusirwan Sujono, politisi Partai Gerindra Andre Rosiade, dan analis politik Bang Hendra Satrio. Terima kasih Bang Hendri semuanya.